Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nopialis dengan NIM 1930106034. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang populasi, yaitu populasi yang kedua pada mata kuliah ekologi hewan. Nah, populasi ada dua, yaitu kelimpahan dan kerapatan populasi. Yang pertama yaitu kelimpahan. Nah, kelimpahan adalah jumlah individu yang menempati wilayah tertentu atau jumlah individu suatu spesies per kuarter atau persatuan volume. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelimpahan adalah jumlah atau banyaknya individu pada suatu area tertentu dalam suatu komunitas. Nah, selanjutnya yaitu kerapatan. Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah penduduk persatuan luas atau volume ruang yang ditempati pada waktu tertentu. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi suatu organisme pada suatu daerah atau tempat, yaitu yang pertama adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir atau datang dari tempat lain. Yang kedua adanya individu yang pergi, yaitu individu yang ada mengalami kematian atau pergi ke tempat lain. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran tingkat kelimpahan populasi. Cara mengukur kelimpahan populasi suatu spesies hewan banyak macamnya. Suatu metode dan teknik yang cocok bagi suatu spesies belum tentu cocok digunakan pada spesies lain. Faktor penentu penting dipilihnya suatu cara yang cocok adalah tujuan dan keperluan ukuran tubuh hewan, mobilitas serta perilaku umum spesies tersebut. Juga ketersediaan waktu dan tenaga serta keterampilan pelaksanaan pengukuran pun turut menentukan. Selanjutnya yaitu pengukuran kelimpahan absolut. Yang pertama yaitu pencacahan total. Nah, pencacahan total merupakan suatu cara menghitung secara langsung semua individu di suatu tempat yang dihuni spesies yang diselidiki. Metode ini biasanya digunakan pada berbagai spesies mamalia berukuran besar, tubuh besar, dan mudah tampak dalam habitatnya. Misalnya gajah di semak belukar. Pencacahan total juga dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan yang berukuran kecil. Misalnya kelelawar dengan mencacah individu yang keluar masuk dari lubang tempat tinggalnya. Dapat juga dilakukan pada jenis hewan invertebrate sesial dengan ukuran tubuh yang tidak terlalu kecil, misalnya teritik atau balanus sp. Nah, yang B, metode pencuplikan. Nah, metode pencuplikan atau sampling method merupakan metode yang menggunakan pencacahan, namun dilakukan terhadap individu-individu dari cuplikan atau samples yang masing-masing merupakan suatu proporsi kecil dari populasi yang diperiksa. Metode pencuplikan kuadrat. Metode ini umum digunakan untuk membuat taksiran kerapatan populasi berbagai hewan invertebrate. Satuan pencuplikan di area yang diselidiki populasi awalnya yaitu kuadrat. Bentuknya tidak selalu bujur sangkar. Bagian penting dari metode ini adalah menentukan besar ukuran tiap satuan cuplik atau ukuran kuadrat, jumlah cuplikan, serta pola penempatan cuplikan tersebut. Prosedur metode ini meliputi pencacahan individu-individu dari semua cuplikan kuadrat itu, dan dari angka-angka yang didapat ditentukan purata kerapatan populasi hewannya untuk mewakili seluruh area yang diselidiki.
Nah, dalam menentukan kerapatan populasi, aspek ketepatan atau presisi bukan prioritas utama. Aspek yang paling penting adalah daya ramalnya atau predictability harus tinggi dan near bias atau unbiased. Metode menangkap, menandai, menangkap kembali, metode capture mark, recapture method ini juga dikenal sebagai metode Likon-Petersen dalam bentuk yang paling dasar dan sederhana, mencakup 2 kali cuplikan. Semua individu yang diperoleh dari pencuplikan pertama ditandai lalu dilepaskan kembali dan jumlahnya dicatat atau sama dengan M besar. Setelah selang waktu tertentu tidak memungkinkan timbulnya individu baru hasil perbiakan, dilakukan penangkapan kembali. Pencuplikan kedua di area yang sama secara acak. Apabila jumlah individu hasil penangkapan kesatuan dan jumlahnya M diantaranya bertanda, maka dengan disadarkan pada N banding M, N besar banding N besar sama dengan N kecil banding M kecil, maka ditaksir besar populasi yang dicari N besar dapat dihitung. Asumsi pokok dalam metode ini adalah individu-individu yang bertanda maupun tak bertanda peluang yang sama untuk ditangkap secara acak. Tanda yang digunakan tidak hilang dan dapat dikenali. Selama periode pengamatan, laju kematian pada individu bertanda tidak berbeda dengan individu yang tidak bertanda. Salah satu asumsi yang tidak akan terpenuhi apabila individu hewan yang sudah ditangkap ditandai serta dilepas kembali menjadi jera perangkap atau trap say, ataupun kecanduan perangkap atau trap addicts. Metode pemindahan atau penghilangan removal method meliputi pencuplikan yang dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama. Pada setiap kali, individu hasil penangkapan diambil dari populasi. Dasarnya, jumlahnya individu yang tertangkap dan diambil akan mempengaruhi penangkapan berikutnya. Apabila pencuplikan hanya dilakukan 2 kali, kelimpahan dengan dapat ditaksir dengan N Y kurang 1 tutup kurung kuadrat bagi Y kurang 1 dikurang Y kurang 2 tutup kurung. Apabila pencuplikan dilakukan secara berkali-kali, maka metode yang paling baik adalah analisis regresi. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.